Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebentar lagi kalian akan ujian akhir dan di sini saya coba untuk membahas atau membedah soal-soal ujian akhir semester Fisdes 2 Klaster B tahun 2018. Oke, kita langsung saja masuk untuk soal nomor 1 ya. Gulungan kawat terdiri dari 20 putaran dengan luas 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kita punya gulungan kawat ya. Jadi semacam solenoide ya. Jadi kita punya semacam solenoide seperti ini. Ini jumlahnya ada 20 ya. Ini ada 20. Oke. Ini luas permukaan itu artinya apa? Ini kan berupa lingkaran ya. Nah, ini luas permukaannya A-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke, bla 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 bla. Tegak lurus dengan permukaan di mana sudut terbentuk antar permukaan loop dengan sumbu rotasi adalah 0 derajat. Oke, berarti kita punya medan magnet yang seperti 0 derajat ya. Artinya kalau seumpamanya oke, saya ubah warna ininya ya, saya ubah. Jadi tadi seperti ini, kita punya A-nya ke sana ya, lalu kita punya B-nya juga ke arah sana gitu ya, 0 derajat ya. Pada saat T sama dengan 0 detik, besar medan magnet. Oke. Oh, berarti di sini pada saat T 0 detik, maka B-nya adalah 0,05 Tesla. Nah, pada saat T sama dengan 0,1 detik, B-nya sama dengan berapa? 0,06 Tesla. Itu artinya apa? B tidak konstan. Ya. Maka ketika ada medan magnet yang tidak konstan, nanti akan menghasilkan apa? Iya, akan menghasilkan GGL induksi. Ya. Nah, ini yang ditanya, tentukanlah harga GGL induksi di dalam gulungan kawat selama waktu tersebut dan tentukanlah arahnya ya. Oke, jadi kita sudah langsung disebutkan di sini nilai medan magnetnya. Jadi kita tidak perlu mencari lagi. Nah, ini asiknya soal ini ya. Jadi sudah disebutkan nilai medan magnetnya. Kita tidak perlu mencari lagi berapa besar medan magnet dari solenoide ini ya. Oke, jadi cukup mudah sebenarnya untuk soal nomor 1 ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Diberikan sebuah rangkaian seri RLC dengan hambatan sebagai berikut. Ya, kita punya resistansinya 60 ohm, resistornya 60 ohm, induktansinya 10 ohm, kapasitansinya adalah 90 ohm. Pertama, gambarkan diagram fasor dari rangkaian tersebut di atas. Oke, menggambarkan diagram fasornya. Jadi, lihat nanti bagaimana hambatan, induktansi dan kapasitansi, bagaimana mereka di dalam diagram fasor ya. Di sini tidak disebutkan adanya beda fasa ya. Jadi nanti kira-kira lumayan gampang ya untuk gambar diagram fasornya. Nah, tentukan impedansi rangkaiannya. Impedansi berarti Z ya. Cukup gampang karena sudah diberikan XL-nya, sudah diberikan XC-nya, R-nya ada, udah tinggal masukin ke rumus. Jika sumber tegangan adalah 100 cos pt ya, jadi kita punya sumber tegangan yang tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena di sini merupakan fungsi waktu. Tentukanlah arus sebagai fungsi waktu. Arus ya, ini ya I kecil I besar sama aja ya. Oke, jadi kita nanti mencari arus sebagai fungsi waktu ya. Kita sudah dapat impedansinya, kita punya sumber tegangannya, ya udah nanti tinggal masukkan aja bagaimana hubungan antara arus, tegangan, dan impedansi pada rangkaian RLC. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kita bedah dulu soal nomor 3. Diketahui fungsi medan listrik pada gelombang elektromagnetik adalah ini. Oke, dia lihat di sini EY, berarti E-nya ada di sumbu Y. Oke, jadi kalau kita gambarkan umpamanya ini X, ini Y, ini Z, maka ke sana kita punya E ya. Ini E-nya. Besarnya adalah sebesar ini dan E-nya juga tidak konstan ya. Tentukan amplitudo medan magnet. Ya, amplitudo medan magnet. Amplitudonya ya. Amplitudo.
Oke, bagaimana hubungan antara E dan B? Oke, itu kalian harus koneksikan ke sini, hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa panjang gelombangnya. Bagaimana cara kita mencari panjang gelombang? Tentunya nanti kita harus tahu bagaimana hubungannya ini dengan apa? Ya, bilangan gelombang. Bilangan gelombang atau K. K-nya kita dapat dari mana? Iya, dari persamaan gelombang kita ya. Oke, frekuensinya kita sudah dapat lambda, otomatis nanti bisa kita dapatkan frekuensi ya dari sini. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi. Ingat, ini gelombang elektromagnetik, maka yang kita gunakan di sini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik ya, yaitu kecepatan cahaya ya, C ya. Oke. Oke, kita coba untuk selesaikan di soal nomor 4. Jika jarak antar gelap pertama dan gelap ke-10. Nah, lihat, gelap pertama dan gelap ke-10. Gelap pertama berarti ordenya berapa, gelap ke-10 ordenya ke berapa. Ya, jadi nanti ini harus kalian pahami. Ini M-nya berapa? Ini M-nya berapa? Oke. Dari pola interferensi pada layar adalah 18 mm dan jarak antar celah 0,15 mm ya. Oke, ya, jarak antar celahnya 0,15 berarti D. Pola interferensi pada layar, jaraknya ya. Oke, dengan letak celah 0,5 meter dari layar berarti L ya. Tentukan panjang gelombang yang digunakan berarti lambdanya seberapa. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke interferensinya seperti apa ya. Nah, soal nomor 5 ini berkaitan dengan relativitas ya. Kita ingin mencari berapa dilatasi waktu. Ya, dilatasi waktu ya. Jadi, periode sebuah bandul matematis terukur 6 detik pada kerangka pendulum tersebut. Jadi, saya punya namanya nih, kita di atas kereta api gitu ya. Jadi di sini ada bandul, periodenya adalah 6 detik ya, menurut orang yang ada di bandul ini. Nah, jika kereta ini bergerak dengan kecepatan 0,95 C, berapakah periodenya yang terukur oleh seorang pengamat yang bergerak dengan laju? Oh, bukan, sorry. Oke. Berarti kita punya di sini pengamat ya. Nah, jadi di sini bukan si bandulnya yang bergerak 0,95 tapi si pengamat ya. Relatif geraknya adalah 0,95 C relatif terhadap gerak si bandul. Oke, di sini tidak disebutkan ya. Ya, oke, let's say mungkin dia tidak ada di dalam kereta gitu ya. Dia tidak ada di dalam kereta. Jadi bandulnya ada di sini, diam, lalu ada orang yang bergerak 0,95 C berdasarkan rangka si bandul ya. Nah, ditanya berapakah periode yang diukur oleh si orang yang bergerak relatif terhadap bandul tadi ya. Oke. Nah, ini bedah soalnya untuk soal untuk soal 2018. Nah, saran saya begini ya, sebelum kalian melihat solusi dari nantinya yang saya buat, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Di sini saya sudah coba bedah soalnya, coba kalian kerjakan, lalu nanti kalian lihat hasilnya seperti apa ya. Mungkin kerjakan dalam waktu 2 jam aja nih. Jadi anggap aja kamu sedang ujian, coba kerjakan. Silahkan kalau mau lihat buku juga nggak apa-apa, karena ini masih dalam proses belajar ya, silahkan. Nanti baru cocokkan dengan hasil solusi yang saya buat ya. Oke, demikian kita nanti lanjutkan ke solusi dari soal UAS ini.